membuat yang lain lemah. Itu makna kata-katanya. Jadi makanya fungsinya mukjizat itu sebenarnya untuk membuat orang takluk. Tidak bisa bantah lagi. Itu namanya mukjizat. Secara istilah ini perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh Nabi. Sebenarnya perbuatan luar biasa itu banyak, tidak hanya Nabi. Kalau Nabi namanya mukjizat. Kalau para wali namanya karomah. Kalau orang biasa seperti kita namanya maunah. Orang jahat bisa tidak Pak perbuatan luar biasa? Bisa. Kalau orang jahat, orang jelek namanya istidraj. Kamu ini jahat tapi kok sakti ya. Tapi kok kaya ya, luar biasa. Itu namanya istidraj. Istidraj itu memang dibiarkan oleh Allah biar besok mantep kalau mau divonis jelek dan disiksa. Biar dia tidak sadar-sadar, biar dia tidak tobat-tobat. Kalau dapat fasilitas enak terus kan sadarnya susah. Nah, itu namanya istidraj. Jadi dalam hidup ini memang ada hal-hal luar biasa seizin Allah. Dalam hidup ini banyak kejadian yang di luar nalar manusia. Contohnya Nabi yang dapat mukjizat. Apa kalian percaya sama hal itu? Terus apa kalian percaya sih kalau misal ada orang yang ngaku kalau dia Nabi? Jadi dengan adanya mukjizat itu, kebenaran dan keberadaan Allah memang ada, dan seharusnya keimanan manusia menjadi lebih kuat dalam percaya dan beriman kepada Allah. Nah, kali ini akan melanjutkan video ngaji filsafat bersama Dr. Fahrudin Faiz dengan tema Filsafat Kenabian edisi Kenabian. Jadi sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah dan simak video ini sampai habis agar bisa bermanfaat buat kita. Nabi itu menonjol di tengah masyarakatnya pertama karena karakter dan kepribadiannya. Tidak pernah Allah itu ngutus Nabi dari orang-orang yang tidak mulia akhlaknya, tidak mulia adabnya. Selalu Nabi itu bahkan sejak kecilnya sudah mantap karakternya. Jadi siapapun Nabi, siapapun Rasul. Ciri kedua, biasanya membawa pesan atau ajaran yang utama. Jadi mantap karakternya tidak sekedar pencitraan, tidak sekedar ingin disukai orang, tapi memang membawa pesan, membawa ajaran yang khas, yang utama. Itu ciri kedua. Yang ketiga, mukjizat. Biasanya. Jadi mereka ini untuk membuktikan kebenaran pesannya punya mukjizat. Nanti kita jelaskan satu-satu tentang mukjizat ini. Berarti apa? Kalau ada orang mengklaim Nabi, itu mudahnya tiga itu. Karakter dan kepribadiannya, pesan dan ajarannya, dan yang ketiga mampu menunjukkan mukjizat. Tapi yang tiga ini dulu ya, sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad yang merupakan Nabi terakhir, penutup, meskipun ada orang karakternya baik, membawa pesan yang luar biasa, kelihatannya kok hebat, sakti, bisa ngobati orang, bisa macam-macam. Kalau dia bilang dia Nabi, pasti Nabi yang palsu. Jadi rumus tiga yang atas itu ditambah yang terakhir. Kalau untuk hari ini. Kalau yang dulu-dulu mungkin ya sebelum Nabi Muhammad, cerita-cerita ke belakang itu Nabi itu ya karakternya tiga itu yang atas. Tapi sekarang karena sudah final, sudah ditutup pintu kenabian, siapapun ngaku Nabi, yo dia termasuk palsu. Karena tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul. Bahkan besok akhir zaman pun kalau ada beberapa pandangan itu akan turun Nabi lagi. Bukan Nabi baru tapi Nabi Isa. Nabi Isa kan ya tidak baru, itu kan sudah lama. Sebelum Nabi Muhammad juga sudah Nabi. Meskipun saya tidak yakin kalian siap apa tidak. Kalau Nabi Isa datang beneran mungkin kamu stres juga.
ini alamat ini sudah mau selesai ceritanya ya. Atau jangan-jangan tiba-tiba ada orang ngaku, saya Nabi Isa loh. Ya itu urusannya penjara. Seandainya Nabi Isa beneran datang, mungkin saya membayangkan ya mungkin besoknya dia ditangkap polisi mesti. Dianggap ngaku-ngaku Nabi palsu. Mental kita masih belum nyampe ke sana ya. Baik, ini ciri-ciri Nabi. Dilengkapi oleh Ibnu Khaldun. Biar kita bisa lebih dalam ya. Dalam Muqaddimah, kata Ibnu Khaldun, ciri Nabi yang menerima wahyu itu, yang pertama bersih dari dosa dan menjauhi perilaku tercela dan kotor. Jadi tidak ada cerita Nabi yang diawali dari tukang maksiat, senang berbuat dosa. Kalau wali beberapa mungkin ada, tapi kalau Nabi tidak ada. Jadi Nabi itu sejak kecilnya memang diskenario oleh Allah bersih dari dosa dan perilaku tercela atau kotor. Yang kedua, mengajak kepada ad-din dan al-afaf. Ad-din itu pada agama, peribadatan, pengabdian, penyembahan pada Tuhan, dan al-afaf, mengajak untuk menjaga kehormatan diri. Jadi ini pada din dan afaf. Ya, menjaga kehormatan diri itu penjelasannya minggu lalu, akhlak dan adab. Jadi ibadah, akhlak dan adab. Yang ketiga, Nabi itu biasanya, kata Ibnu Khaldun, lahir di tengah kaumnya dalam garis keturunan yang baik, dzu hasab. Jadi garis keturunannya biasanya yang mulia, tidak ada yang dari orang tua yang jelek. Yang terakhir, mukjizat, punya kemampuan melakukan hal-hal luar biasa. Ini ciri-ciri Nabi menurut Ibnu Khaldun. Saya jelaskan sebentar ya mukjizat ini. Jadi mukjizat itu dari kata-kata ajaza yu'jizu, yang artinya melemahkan atau mengalahkan, membuat yang lain lemah. Itu makna kata-katanya. Jadi makanya fungsinya mukjizat itu sebenarnya untuk membuat orang takluk, tidak bisa bantah lagi. Itu namanya mukjizat. Secara istilah ini perbuatan luar biasa yang dilakukan oleh Nabi. Sebenarnya perbuatan luar biasa itu banyak, tidak hanya Nabi. Kalau Nabi namanya mukjizat, kalau para wali namanya karomah. Kalau orang biasa seperti kita namanya maunah. Orang jahat bisa tidak Pak perbuatan luar biasa? Bisa. Kalau orang jahat, orang jelek namanya istidraj. Kamu ini jahat tapi kok sakti ya, tapi kok kaya ya, luar biasa. Itu namanya istidraj. Istidraj itu memang dibiarkan oleh Allah biar besok mantep kalau mau divonis jelek dan disiksa. Biar dia tidak sadar-sadar, biar dia tidak tobat-tobat. Kalau dapat fasilitas enak terus kan sadarnya susah. Nah, itu namanya istidraj. Jadi dalam hidup ini memang ada hal-hal luar biasa seizin Allah. Nah, belakangan ini kan banyak narasi-narasi yang mempersuasi kita untuk tidak ada itu, tidak masuk akal itu. Ya kalau masuk akal namanya bukan mukjizat. Jadi ada, sempat saya baca itu kan ada beberapa riwayat di antara mukjizatnya Nabi itu bisa membelah bulan. Saya tidak tahu mekanisme peristiwanya apa. Orang-orang saat itu melihat bulan terbelah atau bulan terbelah benar, saya tidak tahu. Tapi terus ada yang bantah, kalau kayak gitu ya tidak masuk akal lah. Ya kalau masuk akal namanya bukan mukjizat. Orang akan menyebutnya biasa saja kayak gitu itu. Jadi mukjizat itu ya memang sesuatu yang luar biasa, tidak masuk akal. Sumbernya Allah, tidak bisa dinalar.
Biasanya tiba-tiba, tidak dirancang. Nabi Ibrahim itu dibakar, tidak mempan. Itu bukan kok Nabi Ibrahim siap-siap, oh ini harus pakai baju anti api, ini pinjam pemadam kebakaran dulu, mau dibakar, enggak. Ya langsung masuk saja dan tidak terbakar. Jadi tidak dirancang, tiba-tiba ya pada Nabi dan Rasul fungsinya untuk menguatkan dakwah kebenaran ajaran Allah, bukan pamer. Jadi bukan untuk pertunjukan. Jadi makanya tidak bisa kok misalnya Nabi kok ini saksikanlah saya bisa jalan di atas air, tidak begitu. Jadi momennya pas dia bisa melakukan itu, tidak bisa dirancang. Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya ke laut, ya momen itu saja. Tidak bisa dirancang atau diulang suka-suka hati. Mungkin setelah menang lawan Fir'aun terus balik lagi, jajar lagi ya tak bolehnya, tidak bisa. Jadi yang membuat hebat itu intervensinya Allah. Jadi itu mukjizat namanya. Jadi adanya fenomena mukjizat ini sebenarnya menarik untuk menguatkan mental kita, bahwa dalam hidup ini tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah menghendaki. Jadi kenapa masih ada mukjizat, masih ada karomah, masih ada maunah? Siapa tahu biaunillah, dengan pertolongannya Allah, saya yang harusnya sudah DO semester lalu bisa selamat ternyata. Loh, itu namanya maunah. Wong saya orang biasa ya dapat. Tapi saya itu rodoan, Pak. Hidup saya kacau, sholatnya bolong-bolong, kurang ngajar, dosa saya banyak. Apa bisa dapat itu? Ya bisa, asal mau tobat. Kalau tidak mau tobat apa bisa? Bisa sih, kadang-kadang ada istidraj. Jadi sama Allah dibiarkan begitu. Dikasih fasilitas enak terus, meskipun kita jahat, meskipun kita banyak dosanya. Biar apa? Biar kita tidak tobat-tobat. Jadi nanti biar Allah menghukumnya mantep. Tidak pakai ragu-ragu, sudah jelas dosamu banyak, mau tidak tobat. Jadi ini mukjizat, senjatanya para nabi, yang paling mudah untuk meyakinkan orang bahwa beliau-beliau ini nabi itu mukjizat. Manusia itu kan kalau cuma diceramai kan ya sulit. Tapi begitu dikasih pertunjukan yang hebat-hebat kan terus kagum, takluk. Oke. Itu kenapa kemarin kan kasusnya Gus itu kan luar biasa ramai viral. Kamu kan kagum, heran awalnya. Manusia mudah terpengaruh yang begitu-begitu. Nah ini dijadikan pintu masuk agar orang mengakui, terus baru ajaran masuk. Ini mukjizat. Jadi ini senjata utamanya para nabi. Yang kedua apa? Senjatanya wahyu. Ini juga sama. Wahyu itu juga pemberian Allah. Isinya petunjuk, pengetahuan, wawasan secara langsung. Nanti ada istilah wahyu, ilham, taklim. Kalau wahyu itu dari Allah kepada para nabi, para rasul. Kalau yang untuk kita yang manusia biasa namanya ilham. Jadi manusia itu kadang-kadang kan kalian tiba-tiba kok ada rasanya kok tidak enak ya. Ternyata benar setelah itu ada peristiwa tidak enak. Ini jenis ilham. Mau berangkat ke kampus kok rasanya berat ya, ada apa ya? Sudahlah aku tidak berangkat. Benar tahu dan terus ternyata misalnya. Itu bisa jadi sejenis isyarat petunjuk dari Allah. Kalau untuk kita namanya ilham. Kita yang orang biasa. Orang Jawa menyebutnya wangsit. Nyari wangsit dulu, nyari ilham. Kalau Nabi namanya wahyu. Nah, kalau kita yang mengupayakan sendiri pengetahuan, tidak berharap dapat ilham, saya apa, orang kayak saya apa yang bisa dapat ilham. Pengetahuan yang sama bisa kita kejar lewat taklim namanya, belajar. Kayak malam hari ini kita belajar, itu kan mengejar pengetahuan. Ada orang tertentu yang pengetahuannya tidak dikejar, diberi langsung oleh Allah. Kalau para nabi namanya wahyu. Kalau para orang utama, para wali misalnya namanya ilham. Yang kadang disebut ilmu yang laduni. Tapi hati-hati, kata Imam Qusairi, ada ilham, ada hawajis, ada was-was. Sama-sama pengetahuan yang hadir dalam diri. Kalau ilham, kata Imam Qusairi, dari Allah, dari malaikat. Kalau hawajis, dari nafsu. Kalau was-was, dari setan.
Jadi sama-sama suara hati ya. Ada suara hati yang dituntun oleh Allah, namanya ilham. Ada yang sebenarnya itu bukan suara hatimu, tapi suara nafsumu. Wah, jangan-jangan engkau jodohku nih misalnya. Suara hatiku, oh itu ya bukan hatimu, itu nafsumu, padahal kamu pengen. Itu namanya khawajis. Ada juga yang was-was. Kalau was-was ini dari setan, membuat kita khawatir yang tidak jelas, membuat kita terpalingkan dari yang hakiki. Itu namanya was-was. Jadi tidak selalu suara hatimu itu menyuarakan kebenaran. Kadang-kadang yang isinya menyuarakan nafsu atau dikacaukan oleh was-wasnya setan. Jadi argumen bahwa, Pak ini suara hati saya loh Pak. Ya suara hatimu yang bagian mana dulu? Kalau bagian nafsu ya isinya ambisi, nafsu, keinginanmu sendiri sebenarnya. Bukan ilham dari Allah. Nah kalau para nabi dapat itu namanya wahyu. Nah ini senjata selanjutnya dari Allah untuk para nabi. Selain mukjizat ada wahyu. Lanjut. Nah akhirnya peran kenabian itu, kalau dirangkum, nabi itu perannya apa sih Pak dalam hidup ini? Yang pertama peran nabi itu adalah rahmah. Rahmah itu dia anugerah bagi kita, mendukung eksistensi hidup manusia dan kemanusiaan kita. Kita masih jadi manusia, yang menghamba secara hakiki pada Tuhan itu kan karena hadirnya nabi yang menuntun. Sehingga disimbolkan kadang-kadang nabi itu sebagai cahaya. Kan sering kalau teman-teman sambutan itu kan begitu. Biasanya kalau terus sholawat dan salam kita sampaikan pada Rasulullah yang membawa kita dari kegelapan menuju terang. Kan selalu begitu. Mari kita panjatkan puji dan syukur itu kan. Kalau guyonan Agus Dur kan kok selalu kita panjatkan, apa tidak bisa manjat sendiri. Jadi kepada Nabi, kepada Rasulullah. Nah kenapa beliau ini cahaya? Nanti minggu depan ya kita bahas sisi cahaya beliau. Aspek Nur Muhammadnya dengan berbagai maknanya. Ini menunjukkan beliau ini rahmat. Jadi para nabi itu adalah rahmat zamannya, rahmat dunianya. Yang kedua tentu saja peran nabi itu hadi. Hadi itu yang memberi petunjuk. Yang ketiga peran nabi adalah uswah. Uswah itu yang memberi teladan, yang kita tiru, yang kita ikuti. Yang keempat peran nabi itu basyiron wa nadhiron, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Dan yang terakhir nabi itu mubin, yang menjelaskan. Karena kita sebagai manusia terbatas, nabi hadir menjelaskan. Sehingga hal-hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita bisa kita ketahui. Kalau kita mikir sendiri tidak nyampe. Hadirnya nabi memberi penjelasan. Jadi nabi itu rahmah, hadi, uswah, basyiron wa nadhiron, kemudian mubin. Kalau ada ujian akhir, pertanyaannya apa peran kenabian, jawabannya itu ya. Sayangnya ngaji kita tidak ada ujiannya. Dihafalkan tidak penting, tapi kamu ambil hikmah dari peran nabi ini untuk hidupmu. Karena nabi adalah rahmah, maka cintailah. Karena dia anugerah paling besar, paling indah dari Allah pada kita, mari kita mencintainya. Karena nabi adalah hadi, mari kita ikuti petunjuknya. Karena nabi adalah uswah, mari kita teladani perilakunya. Karena nabi adalah basyiron wa nadhiron, dia yang memberi berita gembira, memperingatkan kita, mari kita syukuri kehadirannya.
Dan karena Nabi adalah mubin yang menjelaskan tentang hak batil yang tidak terjangkau oleh akal pikiran kita, mari kita belajar terus, tidak berhenti tentang Nabi dan apa yang beliau bawa. Jadi ini tidak harus dihafalkan, tapi fungsikan dalam hidupmu. Kalau kalian memang ngaku mencintai Nabi, jadi mari kita cintai karena beliau adalah rahmat. Mari kita ikuti tuntunan beliau karena beliau adalah hadi. Mari kita teladani yang beliau lakukan karena beliau adalah uswah. Mari kita syukuri kehadiran beliau karena beliau basyiron wa nadhiron. Dan mari kita belajar terus memperbaiki diri dari apapun yang disampaikan oleh Nabi karena beliau adalah mubin. Inilah peran-peran kenabian. Baik, misinya dua Nabi itu. Yang pertama misi kehambaan, yang kedua misi kemanusiaan. Misi kehambaan adalah mengajak kita ilaihi roji'un. Jadi di surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46 itu disebutkan misinya Nabi apa? Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu yang pertama syahidan, sebagai saksi. Yang kedua mubasyiron, tadi ya, yang memberi kabar gembira. Wa nadhiron, yang memberi peringatan. Wada'iyan ilallahi bi'idni, dan menyeru pada Allah dengan izinnya. Wasirojam muniro, dan sebagai penerang yang memberi pencerahan. Jadi tugasnya Nabi itu membawa kepada Allah sebagai syahid yang bersaksi, sebagai yang memberi berita gembira tentang orang-orang yang patuh taat kepadanya, sebagai peringatan pada orang-orang yang salah jalan, salah jalur untuk kembali, yang da'iyan ilallah bi'idni, menyeru pada Allah dengan izinnya, dan berperan sebagai pencerah, penerang, sirojam muniro. Ini sebenarnya ayat yang turun, asbabun nuzulnya adalah ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal akan berangkat dakwah. Oleh Nabi dipesani ayat ini yang turun pada beliau. Jadi tugasmu itu sebagai syahid mubasyiron wa nadhiron. Jadi dakwah jangan maksa-maksa, jangan keras, jangan marah-marah. Tugasmu memberi kabar gembira atau memberi peringatan. Wada'iyan ilallah bi'idni, dan menyeru pada Allah dengan izin Allah, wasirojam muniro, dan memberi penerangan. Yang kedua apa? Misi kemanusiaan. Jadi misi kemanusiaannya apa? Keadilan dan kesetaraan di tengah masyarakat. Ini disebut di surat Al-Hadid ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuman nasu bil qist, supaya bisa menegakkan keadilan di tengah manusia. Makanya sejarah nabi-nabi itu tidak hanya perjuangan spiritual, tapi juga perjuangan sosial, memberantas kezaliman. Makanya Rasulullah itu ya dalam hidup beliau diwarnai juga dengan peperangan demi peperangan. Bukan berarti isinya kekerasan atau ditegakkan dengan pedang, tapi bagian dari misi kenabian itu keadilan dan kemanusiaan. Kalau ada fenomena-fenomena anti-human, anti-kemanusiaan, misalnya kezaliman, penindasan dan lain sebagainya, ya misinya Nabi itu untuk meluruskan itu. Mungkin kemarin waktu sesi, saya lupa, kalau tidak Ali Syariati, mungkin saya jelaskan bagaimana nabi-nabi itu melakukan revolusi sosial di tengah masyarakat yang menindas.
Karena struktur masyarakat yang menindas itu pasti bukan masyarakat tauhid. Kenapa? Dalam struktur penindasan itu antar manusia ada atas bawah. Berarti tidak setara. Sementara dalam sistem tauhid itu stratanya hanya kholik dan makhluk. Di atas makhluk itu kholik, pencipta. Ini tauhid. Tapi di struktur yang menindas, di atas makhluk ada makhluk yang lain. Maka selama masih ada penindasan, ya tauhidnya mesti belum utuh. Dan inilah mengapa misinya Nabi juga misi sosial kemanusiaan. Yang dalam rangka mengutuhkan tauhidnya.